Yang terhormat adjudikator, bayangkan sebuah sekolah di mana siswa belajar bebas tanpa arah dan guru hanya sebagai fasilitator saja dan pembelajaran bercampur aduk. Apakah itu yang akan benar-benar membangun fondasi akademik yang kokoh? Saya, Agustian Advent Arya Putra, hadir sebagai pembicara proposisi dari SMA N1 Keraksaan dengan mosi Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan yang progresif. Mosi ini penting karena menyangkut masa depan generasi muda. Kami percaya bahwa sekolah menengah harus mengadopsi pendidikan klasik yang lebih terstruktur dan dipimpin oleh guru dibandingkan pendidikan progresif yang terlalu bebas. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam model kami. Yang pertama adalah bagaimana kami menganggap apa itu sistem pendidikan klasik dan progresif. Yang kami maksud pendidikan klasik adalah sistem belajar yang terstruktur, dipimpin guru, berfokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa, maupun sains. Guru berperan utama sebagai pengajar dan pengarah. Sedangkan pendidikan progresif adalah sistem belajar yang menempatkan guru hanya sebagai fasilitator. Siswa lebih banyak menentukan arah belajar melalui diskusi, proyek, ataupun pengalaman pribadi dengan pendekatan yang tematis. Yang kedua, mengapa pendidikan progresif telah gagal sejak awal dan mengapa pendidikan klasik lebih baik? Pendidikan progresif telah gagal sejak awal karena satu, sistemnya yang terlalu bebas dan membuat siswa bisa keluar jalur. Yang kedua, diskusi dan proyek sering melenceng dari fokus akademik. Ketiga, tidak semua siswa aktif sehingga yang pasif bisa saja tertinggal. Dan mengapa pendidikan klasik jauh lebih baik daripada pendidikan progresif? Karena satu, memberikan struktur pembelajaran yang jelas. Dua, guru berperan sebagai pusat dan memastikan kedisiplinan. Yang ketiga adalah fokus pada dasar akademik yang kuat. Lalu, yang ketiga, debat ini terbatas hanya pada konteks sekolah menengah yang berusia 14 sampai 18 tahun saja dengan perbandingan antara pendidikan klasik ataupun pendidikan progresif. Lalu memasuki bangunan argumen substantif saya di sini, yang pertama adalah struktur pembelajaran yang lebih jelas. Klaim kami di sini adalah pendidikan klasik menyusun pembelajaran per mata pelajaran inti dengan rapi, di mana karena siswa dengan usia 14 hingga 18 tahun masih berada pada tahap pembangunan dasar akademik. Tanpa struktur yang jelas, mereka mudah kehilangan arah karena belum sepenuhnya mampu untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Sehingga dengan pola yang teratur per mata pelajaran, mereka bisa fokus memperdalam satu bidang sebelum pindah ke bidang yang lain. Contoh buktinya saja, contoh nyatanya saja di Indonesia terdapat ujian nasional, ujian sekolah, ujian seleksi perguruan tinggi masih berbasis pada mata pelajaran terpisah, misalnya matematika, bahasa Indonesia, ataupun ilmu pengetahuan alam. Di mana pendidikan klasik yang mengikuti format ini jauh lebih terbukti sesuai dengan tuntutan sistem yang ada saat ini. Lalu dampaknya apa, Juri? Siswa tidak lagi bingung karena mereka memiliki jalur belajar yang jelas dan lebih siap menghadapi tahap pendidikan yang berikutnya. Lalu argumen substantif yang kedua saya di sini adalah guru sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya sebagai fasilitator. Klaim kami di sini adalah guru yang aktif memimpin pembelajaran, bukan sekedar fasilitator, karena pada usia sekolah menengah, siswa cenderung mudah terdistraksi dan butuh figur otoritatif yang dapat mengarahkan mereka. Jika guru hanya sebagai fasilitator, siswa yang kurang mandiri bisa saja kehilangan fokus. Dengan guru yang memimpin, semua siswa bisa jauh lebih disiplin dan proses belajar tetap terkontrol. Buktinya saja dalam kelas pendidikan klasik, guru memastikan seluruh siswanya, baik yang aktif maupun yang pendiam, mendapatkan materi inti yang sama. Sementara dalam kelas progresif, semua siswa yang pasif cenderung tertinggal karena pembelajaran jauh lebih banyak tergantung pada diskusi dan partisipasi saja. Proses belajar menjadi lebih merata, adil, dan tidak meninggalkan siswa yang pasif saja. Perbandingannya dengan oposisi adalah berbeda dengan progresif yang berisiko membuat siswa melenceng klasik. Pendidikan klasik justru memastikan jalur pembelajaran jelas lebih disiplin. Jika oposisi bilang progresif jauh lebih kreatif, maka kami jawab kreativitas tanpa dasar akademik yang kuat akan rapuh. Dan sebaliknya, jika oposisi bilang progresif jauh bisa melatih kerjasama karena diskusi ataupun pengalaman lainnya, maka kami jawab kerjasama tetap bisa dibangun dalam proyek kecil di dalam sistem klasik. Mari kita pilih model pendidikan yang benar-benar membangun fondasi akademik, bukan hanya terlihat menarik di permukaan. Tanpa fondasi yang kokoh, bangunan masa depan generasi kita akan runtuh dengan pendidikan klasik. Kita memastikan mereka berdiri di atas pendasar yang kuat. Terima kasih.